Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 75. Apakah dengar? Vino tersenyum menang istrinya yang sedang bersiap-siap. Bila kamu masih lama selesainya, aku tidur lagi ya. Mas, gak boleh tidur, Safira berkata ketika sedang memakai maskara di bulu matanya. Aku lebih suka di rumah saja seperti ini sayang. Bila di rumah, aku bisa mendownload anak. Vino tersenyum. Safira menghentikan pekerjaannya. Dipandangnya suaminya dengan kesal. Vino tertawa saat melihat wajah istrinya yang mulai marah. Cepatlah sayang, jangan lama dandannya. Sebenarnya kamu sudah sangat cantik, meskipun tanpa make up, pujinya. Safira diam menatap suaminya. Selama berada di pulau ini, bisa dihitung berapa kali ia keluar dari rumah. Mereka selalu menghabiskan waktunya di rumah dan bermesraan. Apalagi bila kamu tidak memakai baju sayang, sangat cantik, Vino mengulum senyumnya. Mendengar ucapan suaminya membuatnya kesal. Ia beranjak dari duduknya dan melompat ke tubuh kekar dan tegak milik suaminya yang berdiri di belakangnya. Kakinya melingkar di pinggang Vino dan kedua tangan menempel di rambut pria yang sudah membuat ia kesal. Vino tertawa sambil menahan tubuh istrinya dengan meletakkan kedua tangannya di panggul bagian bawah Safira. Mas, jangan buat Vira marah. Dan kesal ia menarik rambut suaminya. Vino tertawa. Melihat kamu marah saja, sudah membuat aku menginginkannya sayang. Sebenarnya, Mas pikirannya apa sih kok itu terus? Safira tidak ingin turun dari tubuh suaminya. Ia tetap bergelayut manja dengan posisi kaki yang menjepit pinggang dan tangan melingkar di leher suaminya. Ini semua karena cinta sayang. Dengan gaya genik, Vino mengedipkan sebelah matanya. Safira tertawa dan mencium bibir suaminya. Ya sudahlah, kita nggak usah keluar. Kita di pantai depan saja, ucapnya yang tersenyum. Yakin tidak ingin keluar? Tanya Vino. Iya, tapi gendong Vira ya sampai ke pantai. Baiklah, Vino tersenyum dan biarkan istrinya menggelayut di tubuhnya seperti ini. Apa mau naik kuda? Kita keliling pantai dengan berkuda, Vino tersenyum. Vira mau, tapi apa di sini ada kuda? Tanya Safira. Vino tersenyum dan menggendong tubuh istrinya hingga ke halaman depan. Turunlah. Safira turun ketika sudah berada di halaman luas rumahnya. Sejak kapan ada kuda di sini, Mas? Depannya kuda yang sedang diikat di pohon. Ya, sejak tadi. Vino mengusap kepala kuda yang berwarna putih. Apa kita satu kuda berdua, Mas? Safira tersenyum. Sudah tidak sabar rasanya untuk menunggangi kuda berdua dengan suaminya. Tentu saja sayang, bisa letak romantisnya. Ayo naik, ucapnya memegang pinggang istrinya. Safira menganggukkan kepalanya. Ia meletakkan kakinya di pijakan kuda dan duduk di atas kuda tersebut. Setelah istrinya duduk di atas kuda, Vino melepaskan ikatan di pohon. Pria itu kemudian naik ke atas kuda dan duduk di belakang istrinya. Mas, sebenarnya lebih romantis mana? Vira di depan atau Mas yang di depan? Tanya Safira. Ya sudah aku coba, di atas atau di bawah sama saja sayang, sama-sama enak. Vino tersenyum genit. Mas suka buat Vira kesal. Wajah Safira merah karena malu. Hahaha, Vino tertawa dan memegang tali kudanya. Kalau tahu ada kuda, Vira milih di sini aja. Sore ini ia akan menikmati indahnya matahari terbenam di tepi pantai dengan berkuda. Andaikan ada fotografer, pasti lebih asik. Safira tersenyum. Ada tuh, Vino menang pria baru saja datang dan berjalan ke arahnya.
Safira merasa sangat senang ketika melihat fotografer yang sudah disiapkan suaminya. Kini ia dengan sangat senang berpose di depan kamera ketika pria menjadi fotografer mengambil gambarnya. Jatuhnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengetahui berdiri depan pintu orang set ini diceritakannya. "Ada apa?" Afifah bertanya dengan terbata-bata. "Mau ikut ke danau nggak?" tanya Ziko dengan tersenyum. "Iya mau. Sejak kapan berdiri di sini?" Afifah memandang Ziko dan Ezra. "Lumayanlah," jawab Ziko. Afifah diam memandang Ziko dan juga Ezra, mulai tak di mana wajahnya saat ini ketika kedua pria itu mendengar ucapannya. "Apa dengar yang kami ceritakan?" Afifah bertanya dengan ragu. "Dengar?" Ziko mengelup senyumnya. Ezra menang Afifah dengan menggeleng-gelengkan kepalanya dan pergi. Wajah Afifah begitu amat merah ketika melihat reaksi kedua pria tersebut. "Habislah kita," ucap Alia. Zainab hanya tertawa ketika melihat kedua sahabatnya. "Ayo turun," ajaknya. "Kami malu, mau kami letak di mana ini muka?" Alia bertanya. "Letak aja di sini," Zainab menunjuk ke lantai. "Nggak sopan emang, muka kami cantik seperti ini harus dipijak-pijak." Alia Afifah memandang Zainab dengan kesal. Zainab tertawa dan kemudian pergi meninggalkan kedua sahabatnya. "Om," Zainab tersenyum dan duduk di samping Ardi. "Mau kemana?" Ade mengusap kepala keponakannya. Saat ini pria itu sedang duduk di ruang tamu bersama dengan istri dan sahabat-sahabatnya. "Kami mau ke danau," Zainab tersenyum. "Ke danaunya sama siapa?" tanya Ardi. "Itu Abang Erza, Ziko, Alia, dan Afifah," Zainab menjelaskan. "Abang juga ikut?" Rangga yang baru datang dari belakang langsung berbicara. "Abang ikut juga?" tanya Zainab. "Iya dong," Rangga tersenyum. Esa hanya diam ketika menatap Rangga dan Zainab. Bila melihat kedekatan Rangga dan Zainab, wajar rasanya bila kakaknya mengingatkan dan menitipkan kedua keponakannya tersebut. "Mana si kembar? Kenapa belum turun?" tanya Erza. Zainab tersenyum dan mengangkat kedua bahunya. "Bentar lagi turun sepertinya." "Nanti aja ke danaunya, sebelahnya sudah hampir habis," Esa memberitahu. "Kami masih kenyang onti," jawab Zainab. "Dedi, kami mau ke danau." Si kembar Alia dan Afifah langsung berpamitan dengan kedua orang tuanya. "Ke danaunya bisa nanti-nanti, istirahat dulu, kan baru sampai," ucap Ari. "Dari Jakarta ke puncak nggak jauh kok, Dedi. Lagian kami nggak capek," jawab Alia. Ana tersenyum memandang kedua putrinya dan mengusap perutnya. "Biarkan saja mereka ke danau." "Anak muda, mana ada capeknya?" Doni tersenyum. "Ya sudahlah kalau begitu, kalian hati-hati ya di danau," Aisyah mengingatkan. Padahal baru nyampe loh, Sarah mandang Ezra, Ziko, Zainab, Rangga, dan si kembar. "Rangga, nanti di danau jaga adik-adik," Ardi mengingatkan. "Sip om," jawab Rangga. "Aku sudah besar Dad, tapi masih aja dititipkan seperti anak kecil," Ziko protes. "Iya nih Om Ardi," Erza ikut protes. "Kalau kalian laki-laki, tidak perlu dipikirkan. Sudah menjadi tanggung jawab kalian untuk menjaga cewek-cewek. Lagi pula, siapa juga menitipkan kalian?" Adik barang Ziko dan Ezra. Rangga tertawa ketika mendengar ucapan omnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.